Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di acara kesayangan kita live interaktif Fikih Jual Beli bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut yang setia dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio, kita informasikan juga seperti biasa bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio RTVC. Di antaranya radio Mas FM Solo, radio Tuah FM Riau, radio MD FM Probolinggo dan radio Amuba Pangkal Pinang. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Sebelum kita jawab pertanyaan yang masuk atau telepon yang masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita, Ustadz kita Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, belum merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan marhaban bikum. Kembali berjumpa Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa anta kadzalik. Tayyib, masyaallah. Kullu amin wa antum bikhair. Kemana apanya Ustaz? Lebarannya Ustaz? Di dalam rumah saja. Di rumah saja. Mungkin semua kita di rumah saja Ustaz. Betul. Tahun ini. Betul. Alhamdulillah hadir kembali Ustaz di tengah-tengah Ahlan wa marhaban. pemirsa kita. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin wa anta kadzalik. Ustaz, seperti biasa kita minta berpanasihat Ustaz. Karena Siap. biasanya setelah Ramadan ini kembali apa saja melemah semangat kita untuk belajar, untuk ibadah. Kepada Ustaz berpanasihat. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, satu fakta yang tidak akan mungkin bisa dipungkiri bahwa Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah Allah yang kita ibadahi, yang harus kita ibadahi di bulan Syawal dan yang lainnya. Bisa jadi Anda telah lelah beribadah, jenuh, bosan untuk beribadah, karena Anda telah begitu banyak menurut Anda mungkin beribadah, beramal di bulan Ramadan. Anda sudah mencurahkan semua daya yang Anda miliki di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan berakhir bisa jadi Anda jenuh dan lelah. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak akan pernah lelah, tidak pernah jenuh untuk diibadahi dan membalas pahala, melipatkan gandakan pahala hamba-hambanya yang tetap beribadah. Satu pesan yang disampaikan Nabi SAW, alaikum minal amali ma tutikun fa inna Allah la yamal walau wa in tamallu, katanya. Hendaknya kalian ketika beribadah itu menjalankan ibadah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang sewajarnya yang ada pada diri masing-masing. Karena Allah tidak pernah bosan, Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah jenuh untuk disembah, untuk diibadahi. Walaupun Anda sudah lelah. Sehingga bisa jadi hari ini kita lelah. Ya, tapi Allah tidak pernah lelah untuk diibadahi. Allah tidak pernah lelah membalas pahala, membalas ibadah hambanya. Karenanya fakta ini sepatutnya mengobarkan semangat dalam diri kita. Bisa jadi kita lelah, tetapi ada fakta lain yang juga tidak boleh luput dari kita, bahwa kita juga tidak pernah bisa beristirahat dari status sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak pernah bisa mencari alternatif. Kita juga tidak pernah bisa merasa berkecukupan dari pahala Allah Subhanahu wa taala dan pelindungannya. Di setiap waktu, di setiap tempat, dalam setiap kondisi, kita selalu butuh pada kehadiran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sadarilah bahwa tiada waktu, tiada tempat, tiada kondisi kecuali kita butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa taala.
butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh pada perlindungan Allah. Terlebih di saat kita masih menjalani pandemi ini, tentu hanya ada satu tempat pelindung. Hanya ada satu tempat memohon keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun saat ini sadar bahwa dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri apalagi orang lain. Sehingga saudaraku pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, kobarkan kembali semangat, tumbuhkan kesadaran bahwa ibadah itu bukan hanya kebutuhan sesaat di bulan Ramadan, bukan juga tuntutan musiman, tetapi itu adalah hajat hidup kita, seperti halnya kita butuh pada makan dan minum sepanjang hidup kita. Yang itu merupakan hajat jasad kita, maka ibadah itu merupakan hajat dari rohani kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan teruslah beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu ajal ataupun kematian. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas nasihatnya. Demikian pemirsa, nasihat Ustaz kita di pembukaan kali ini. Baik, kita bacakan saja kan soal pertama pada kesempatan ini dari saudara Hasan di Tangerang Selatan. Ustaz mau tanya, apa hukum membuatkan box ATM dan tulisan untuk bank konvensional, Ustaz? Baik. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada saudara Hasan di Tangerang Selatan ya. Nah, Ustaz. Atas kebersamaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau perbuatan melampaui batas. Tidak diragukan bahwa box kartu undangan atau logo, tag name ataupun yang lainnya yang itu akan digunakan oleh lembaga-lembaga yang menjalankan aktivitas-aktivitas haram seperti riba, maka berarti kita telah berkontribusi tolong menolong, bahu-membahu dalam perbuatan dosa, dan itu tentu haram hukumnya. Karena itu singkat kata, tidak boleh Anda menjual produk atau memberikan layanan kepada lembaga-lembaga atau siapapun, perorangan ataupun secara korporasi, secara perusahaan yang menjalankan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya dari Bapak Hasbullah di Sumatera Selatan. Afwan Ustaz, mau tanya, saya menyetor uang untuk ibadah haji ke lembaga keuangan, kemudian saya diberi baju ihram dan baju batik dari lembaga tersebut. Apakah ini termasuk riba? Sedangkan baju batik tersebut ciri dari jemaah haji Indonesia. Apa termasuk riba dan bolehkah saya memakainya? Mohon sarannya, Ustaz. Dari Bapak siapa? Bapak Hasbullah. Ya, terima kasih kepada Bapak Hasbullah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Hasbullah, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sebatas yang saya ketahui bahwa atribut tersebut ataupun seragam tersebut itu merupakan hak dari setiap jemaah haji yang telah melakukan pendaftaran, karena itu bagian dari kos, bagian dari beban yang harus dia bayar, sehingga sejatinya dia tidak mendapatkan keuntungan dari itu, tetapi itu adalah bagian dari atau komponen dari yang dia bayar dengan uang yang telah dia setorkan tersebut, sehingga ini insya Allah bukan riba. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Masya Allah, lah ada yang mau kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Herman di Karawang. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Herman. Semoga Allah menjaga antum. Amin wa anta kadzalik. Tafadhal, silakan Pak. Ya. Begini Ustaz. Ana ada rencana ditugaskan dari perusahaan tempat ana bekerja. Dinas ke perusahaan pusat, yaitu tepatnya di negeri Jepang. Ya. Ana tahu di negeri Jepang ini tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana mestinya di negeri kita sendiri. Ya. Akan tetapi waktu Ana ditawarkan seperti itu atau ditegaskan seperti itu, Ana memberikan syarat. Ana akan berangkat, tapi dengan syarat Ana diperbolehkan sholat Jumat. Ya. Di sana jarak
masjid, ada satu masjid di Kobe namanya. Jarak perjalanan dari situ kira-kira 1 jam perjalanan, Ustaz. Ya. Nah, yang Ana tanyakan, seandainya Ana dibolehkan pergi ke masjid tersebut atau difasilitasi dengan kaum muslimin yang lain untuk melaksanakan sholat Jumat di area perusahaan, apakah ini dibolehkan Ana berangkat, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Cukup Baik, Bapak? Ya, Sudah cukup? terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Herman atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa safar ke negeri non-muslim, kalau itu ada tujuan yang dibenarkan seperti berdagang, bekerja atau menjalankan tugas, maka itu dibolehkan dengan catatan kita mampu menjaga agama kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita mampu menjaga agama? Ya tentu dengan berusaha mengkondisikan tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, dan juga kita perlu bercermin dengan diri sendiri. Tapi ketika itu sudah satu perjalanan dinas dari perusahaan, biasanya kita sudah mengetahui akan berinteraksi dan punya komunitas tersendiri di sana. Sehingga kita insya Allah lebih bisa mengenali apa dan bagaimana yang akan terjadi di kemudian hari. Masalah sholat Jumat, maka status Pak Herman itu sebagai musafir, safar di negeri Jepang ya. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah safar itu dibatasi dengan 3 hari atau lebih, atau bahkan tidak ada batas selama masih ada niat untuk pulang kampung, maka berarti statusnya safar. Tapi apapun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, maka para ulama juga sepakat bila musafir itu ikut sholat Jumat dengan warga setempat yang telah menetap di sana atau memang warga setempat, maka boleh sah hukumnya. Demikian pula ketika di tempat pekerjaan tersebut ada sejumlah kaum muslimin yang bersepakat untuk mengadakan sholat Jumat di tempat tersebut. Apalagi di antara mereka sudah ada orang yang menetap di sana, tinggal di sana, memang warga negara setempat atau memang sudah menetap di sana. Maka insya Allah itu juga boleh, tidak harus safar ke masjid ya, karena masjid bukan syarat untuk mendirikan sholat Jumat. Bisa didirikan di aula, bisa didirikan di lapangan, bisa di tempat yang lain. Yang penting tempat tersebut suci dan rukun-rukun Jumatan, yaitu ada jamaahnya, ada imamnya, kemudian ada khutbahnya, itu bisa terpenuhi, maka itu sudah boleh dilakukan sholat Jumat. Allah Ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan. Saat demikian Pak Herman yang bertanya, semoga bisa dipahami. Saat ada telepon masuk lagi, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Asam Bilal di Makassar. Silakan, ya, silakan Pak. Ini Pak, ada pertanyaan dari teman saya. Kebetulan Baik. dia ada keluarganya yang sakit di rumah sakit selama 1 bulan. Ya. Bersama di bulan puasa. Ya. Dia itu keluarga orang miskin. Ya. Yang paling miskin lah di kampung kami. Tapi orang itu keluarga teman saya itu meninggal dunia pada waktu bulan puasa. Ya. Ya, maksudnya dia tidak melaksanakan puasa selama 1 bulan. Ya. Ya. Pertanyaannya, apakah dia membayar fidyah? Kemudian dia membayar fidyah, dia juga tidak mampu. Ya. Atau apakah dia harus suaminya itu membayarkan puasa untuk keluarganya yang telah meninggal dunia di bulan puasa? Ini pertanyaan saya. Baik, cukup, Bapak. Sudah cukup Pak Hasan? Ya. Baik, ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Pak Hasan Bilal di Makassar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Hasan Bilal, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Siapapun yang meninggal dunia dalam kondisi memiliki hutang puasa, maka walinya boleh menggantikan puasa tersebut. Di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat, apakah hadis ini berlaku umum pada semua hutang puasa, puasa Ramadan dan juga puasa nadar, atau hanya berlaku pada puasa nadar saja. Di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan hadis ini berlaku umum, baik puasa Ramadan ataupun puasa nadar. Sehingga dengan mengamalkan atau mengikuti pendapat
madhab Syafi'i ini, maka berarti walinya dalam ini suaminya boleh menggantikan puasanya, dicicil, ya tidak harus berturut-turut, tetapi boleh dicicil pekan ini 1 hari, pekan depan 2 hari, dan demikian seterusnya sampai lunas 1 bulan penuh. Tapi kalau suaminya merasa berat, maka boleh membayarkan fidyah, ya boleh membayarkan fidyah dengan memberi makan 1 orang miskin sejumlah 30 hari, ya sejumlah 30 hari, artinya diberikan selama 30 kali berturut-turut, atau diundang 30 orang diberi jamuan makan sekaligus. Atau kalau memang itu tidak mampu walinya karena ternyata memang orang miskin, maka kalau ada dari kaum muslimin yang lain yang berkenan berdonasi memberikan santunan tersebut atau fidyah tersebut, maka insya Allah boleh. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, maka Allah SWT telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang jiwa sesuatu yang di luar kemampuannya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada lagi yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Ibu Sri, Kuningan, Jawa Barat. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustadz, saya pernah saya pernah berbuat kesalahan mungkin ya Pak Baik. Ustadz ya. Saya pernah kredit kursi sofa ke saudara saya. Tapi saya sama saudara saya itu pergi ke toko mebelnya, lalu di sana ada tawar menawar. Terus harganya itu sekitar 3.250.000. Terus sudah itu terus saya tawar ke yang tokonya, toko mebelnya, iya, dari 3.250.000 itu bisa menjadi 3.200.000. Nah setelah uangnya sama yang mau mengkreditkannya dikasihnya ke saya, terus sama saya ditawar bisa 50, terus yang 50-nya saya ambil. Nah tapi kreditnya harga itunya 3.250.000 harga pembeliannya, terus dikreditkannya sekitar 3.500.000 membayar cicil. Nah itu apakah saya berbuat kesalahan dengan mengambil yang saya menawar itu, yang 50-nya saya ambil, saya pakai Pak Ustadz? Baik. Sudah cukup Ibu? Sama satu ya. Iya, silakan. Satu lagi Pak Ustadz. Ini anak saya kan sudah remaja. Sekarang sudah mulai tumbuh jenggot. Saya melarangnya mencukurnya, tapi anak saya tanya hukumnya apa, hukum mencukur sama hukum mempanjangkannya. Tapi saya belum paham, belum bisa menjelaskan. Baik Ibu. Tolong Ustaz sedikit ya Ustaz. Baik Ibu. Saya bisa menjelaskan pada anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri di Karawang ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, kasus yang Ibu Sri tadi tanyakan ini adalah kasus hutang piutang yang berbunga, dan itu tentu hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarun afan wa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Ibu Sri tadi berutang sejumlah uang, itu 1.300.000 atau 2.300.000, kemudian kembali menjadi 2.500.000. Ini adalah riba, walaupun pembayarannya dicicil, walaupun utang itu digunakan untuk beli barang. Ya. Sehingga apa yang Ibu Sri ditanyakan bahwa ada selisih harga 50 yang Ibu Sri ambil itu tidak masalah itu. Masalahnya bukan di itu, tetapi masalahnya adalah ini adalah praktek hutang piutang karena saudara Ibu Sri tadi nalangi meminjamkan uang, kemudian dikembalikan dalam hitungan yang lebih, dan ini adalah riba. Karena itu saya sarankan Ibu Sri agar bertobat, menyesal, dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Adapun barang yang sudah terlanjur dibeli maka itu boleh tetap dipakai. Adapun masalah pembayarannya kalau bisa dinegosiasi ulang, diingatkan saudaranya agar selisih nilai itu dihapuskan sehingga tidak ada bunganya. Tetapi kalau sudah tidak bisa lagi maka ya apa boleh buat, karena itu sudah dosa ya. Tapi sekali lagi mebelnya boleh dipakai, dan yang paling penting adalah Ibu Sri bertekad untuk tidak mengulang dan memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Adapun yang kedua masalah jenggot, Rasulullah SAW telah bersabda, a'ful liha
wahfus syawarib. Panjangkanlah, biarkanlah jenggot itu memanjang dan rapikanlah atau pangkaslah kumis. Berdasarkan hadis ini dan yang lainnya, para ulama menegaskan bahwa memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot memanjang itu hukumnya wajib dan mencukurnya adalah haram. Rasulullah SAW juga dalam kesempatan lain mengatakan khaliful yahud, a'ful liha, wahfus syawarib. Selisilah orang-orang Yahudi, biarkan jenggot itu memanjang dan pangkaslah kumismu. Ini hadis-hadis ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bahwa hukum memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot memanjang itu adalah wajib dan mencukurnya adalah haram hukumnya. Wallahu taala alam. Masalah jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan Ustaz, soal berikutnya Ustaz kita bacakan dari saudara Rifki di Sumatera Selatan Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya mendapat uang THR dari kantor khusus ruangan kami. Namun uang tersebut bukanlah dari anggaran THR melainkan dari anggaran lembur. Memang saya ada lembur, tapi jumlah dan durasi lemburnya tidak sama seperti yang ada di tulisan keterangan kertas tanda tangan. Lembur saya lebih sedikit dari keterangan tulisan tersebut. Bahkan saya pernah menerima upah lembur, bukan sebagian THR. Yang padahal saya gak pernah lembur sama sekali bulan itu. Dan memang saya ikut tanda tangan karena saya khawatir kalau tidak saya terima nanti ada mudarat lebih besar. Bagaimana status yang saya terima? Dari saudara siapa? Saudara Rifki di Sumatera Selatan. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumul khairan kepada saudara Rifki di Sumatera Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan taufik, hidayah kepada saudara Rifki, keluarga dan juga kepada Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Manipulasi itu adalah satu tindakan yang tentu haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man ghasya falaysa minna. Siapapun yang bertindak fiktif, memanipulasi atau menipu, curang, maka dia tidak tergolong, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Sehingga tidak ada keraguan bahwa praktek manipulasi tersebut menggelembungkan data atau merekayasa data itu haram hukumnya, dan tentu hasilnya juga tidak halal. Yang Anda boleh terima hanya sebatas hitungan yang real, hitungan lembur yang betul-betul Anda lakukan. Selebihnya itu haram. Karena itu solusinya kembalikan ke instansi Anda, dan idealnya Anda tidak menyetujui tanda tangan tersebut karena Anda tahu itu haram hukumnya. Anda telah berdosa menandatangannya karena Anda berarti tolong-menolong dalam perbuatan manipulasi. Namun ketika sudah telanjur, maka kembalikanlah dana tersebut ke instansi Anda atau ke tempat Anda bekerja. Kalau tidak bisa, maka gunakan itu untuk kepentingan dinas Anda, misal perjalanan yang tidak dibiayai oleh kantor. Atau kalau tidak bisa, maka Anda sedekahkan, salurkan kepada kaum fakir miskin dalam rangka berlepas diri dari harta yang haram. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Besok soal berikutnya ada telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Bersama siapa di mana? Dengan Pak Badrun di Sukoharjo. Silakan Bapak. Ya. Pak, volume televisinya dikecilkan terlebih dulu Bapak. Mohon maaf ya. Ya, naam. Bentar. Ya, silakan Pak. Ya, naam. Pak, volume televisinya. Anak mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini anak kan pedagang bebek. Ya. Terus kalau petani butuh bibit kan biasanya saya kasih, kita bayar. Ya, yang ditanyakan? Terus saya bicaranya biasanya gini, nanti kalau pas waktu panen hubungi saya dulu ya, kan gitu. Terus kalau pas sulit kan intinya dengan syarat itu, nanti tak kasih, tapi nanti kalau panen kasih tahu dulu nanti soal harga sesuai dengan pasar lah itu. Apakah itu boleh mensyaratkan seperti itu Ustaz? Baik Pak. Cukup Bapak? Cukup. Terima kasih Pak Badrun. Terima kasih Pak Badrun. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Pak Badrun atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Pak Badrun, keluarga dan juga Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Hibah, memberi dengan syarat itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Al-muslimun ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin itu wajib memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Ketika Pak Badrun memberi hibah berupa
bibit atau yang lainnya kepada petani dan bersyarat bahwa hibah ini diberikan dengan ketentuan kalau panen nanti maka Pak Badrun diprioritaskan ya untuk membeli hasil panen mereka dengan harga yang sewajarnya, harga yang berlaku di pasar. Ketika harga di pasar tinggi, maka Pak Badrun siap membeli dengan harga tinggi sesuai dengan yang berlaku di pasar tanpa ada pemaksaan atau intimidasi ataupun pengurangan harga atau diskon. Maka praktek semacam ini boleh insya Allah, tidak masalah. Karena Rasulullah SAW sekali lagi telah bersabda al-muslimuna ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin wajib untuk memenuhi atau berkomitmen dengan persyaratan yang telah disepakatinya. Wallahu taala a'lam. Masalah jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Biasa soal berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Riko di Banten. Ustaz, saya bekerja sebagai pelaksana proyek di salah satu main kontraktor. Bagaimana hukumnya menerima uang THR dari subkontraktor? Padahal saya bekerja ikhlas dan tidak pernah minta apapun. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Riko di Banten ya, atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat menegaskan hadayal amal ghulul, hadiah yang diterima oleh para pejabat itu adalah bentuk dari korupsi ataupun kecurangan. Tidak diragukan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan oleh rekanan itu salah satu tujuannya baik itu diucapkan ataupun tidak, tapi telah menjadi tradisi ya. Hadiah tersebut diberikan sebagai pelicin agar proyeknya diterima, agar ke depan diberikan proyek dan seterusnya. Ini salah satu bentuk dari uang suap yang tidak boleh diterima. Karena idealnya kita harus profesional, memberikan atau mensubkontrakkan pekerjaan itu kepada perusahaan yang kompetitif dan dengan mutu yang paling baik. Kalau ini dibiarkan, maka Anda akan terjerat dengan rasa sungkan, merasa berutang budi. Akhirnya Anda tidak selektif ketika mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang itu merupakan tanggung jawab Anda sebagai pemenang tender atau pelaksana proyek. Wallahu taala alam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya soal dari Ibu Saudari Lisa An-Nisa di Jawa Tengah, Ustaz. Ustaz Afanizi bertanya terkait pekerjaan. Bagaimana hukum seseorang bila bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan di bawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengawas keuangan di instansi pajak. Namun dia bekerja hanya mengurus tunjangan dan pencairan gaji pegawai yang ditempatkan di instansi pajak. Secara organisasi dia bukan masuk di lembaga pajak, namun ditempatkan di kantor pajak. Ya, Saudara Lisa ya. Baik, Saudari Lisa, terima kasih barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bekerja sebagai seorang PNS di Dinas Keuangan atau Kementerian Keuangan itu adalah suatu hal yang halal, tidak masalah. Walaupun Anda ditempatkan di instansi yang lain, karena Anda tidak menjalankan job dari mereka, tetapi Anda menjalankan job dari instansi yang mempekerjakan Anda, yaitu Dinas Keuangan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Biasa ada telepon yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Dari Saudara Aldi, Sulawesi Tengah. Silakan Saudara Aldi. Ustadz. Ya, silakan. Karena bertanya, ilmu mana yang harus didahulukan untuk dipelajari antara ilmu fikih dan ilmu hadis? Baik. Dan berikan alasannya, Ustadz. Ya. Cukup Saudara Aldi. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih Saudara Aldi di Sulawesi. Silakan. Ya, baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Saudara Aldi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jatinya orang yang betul-betul khasyah kepada Allah itu hanyalah para ulama. Karena ketika kita menuntut ilmu,
prioritaskan untuk membangkitkan dan menyuburkan rasa khasyah, rasa takwa dalam diri kita. Dikotomi atau memeta-metakan antara disiplin ilmu ini dan itu bukan hal yang urgen bagi kita. Yang lebih penting adalah ilmu apakah yang ketika kita pelajari tumbuh semangat dalam diri kita untuk beramal, tumbuh dalam diri kita kesadaran untuk senantiasa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Baik itu ilmu hadis, ataupun ilmu fikih, ataupun ilmu tafsir, atau yang lainnya. Karena perlu dipahami ilmu itu dipelajari bukan untuk teori yang dikuasai, tapi untuk diamalkan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sejatinya Al-Qur'an itu merupakan sumber ilmu agama Islam. Itu akan senantiasa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sehingga kita harus realistis. Ilmu apakah yang kalau kita pelajari, kita semakin mengetahui jalan yang lurus. Bisa membedakan antara yang batil dengan yang hak, antara yang benar dan yang salah. Itulah yang harus kita pelajari. Tidak perlu kita terbelenggu, terjerembab dalam pemeta-metaan ilmu yang itu sejatinya dilakukan oleh para ulama untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit ya. Untuk memudahkan agar kita lebih cepat, lebih mudah menguasai, tidak bercabang pemikiran kita dalam berbagai macam disiplin ilmu. Tetapi kalau ternyata pemetaan itu yang tujuannya adalah memudahkan malah menjadikan kita kesulitan, maka tinggalkan. Pelajarilah apa yang lebih mudah untuk diamalkan, lebih mudah diterapkan bagi Anda. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Saudara Aldi di Sulawesi Tengah, semoga bisa dipahami. Baik, teleponnya masuk, kita angkat ya. Coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Widodo, Malang. Silakan ya, Bapak. Nah, itu tadi saya tanya gini Ustaz. Ya silakan Pak Widodo. Ya. Anak saya itu kan ngajar Al-Quran. Nah, itu gimana hukumnya, kan dibayar gitu. Siap. Yang kedua, depan saya itu masjid. Ya. Masjid saya di depan saya ini itu aturannya jamanya jarang-jarang itu barisannya, sopnya, sehingga saya untuk cari masjid yang rapat, yang rapi itu Ustaz. Baik. Ustaz. Makasih Ustaz. Baik Pak Widodo. Ya, pertama kali saya ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Pak Widodo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan taufik kepada Pak Widodo, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Jadinya hal yang paling layak untuk engkau mengambil upah darinya adalah mengajarkan kitabullah. Karena kitabullah atau agama Allah SWT, Al-Quran adalah ilmu yang paling utama untuk kita pelajari. Kalau kita belajar ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu yang lainnya, kita pun sadar untuk memberi upah kepada orang yang mengajari kita. Karena untuk bisa mengajarkan ilmu itu dibutuhkan perjuangan, tenaga, energi, pikiran, dan lain sebagainya, konsentrasi, persiapan. Dan itu bukan hal yang ringan. Komitmen yang terus-menerus, kontinuitas yang tidak dilakukan dalam sehari dua hari, tapi terus secara berkesinambungan. Tentu ini dibutuhkan energi yang tidak sedikit ya, sehingga tidak masalah bila kemudian Anda atau putra Anda mengambil uang lelah ya. Tapi tentu saya mengingatkan di sini bahwa fokus tetap kita mengajarkan Al-Quran itu dalam rangka menjalankan ibadah, menyebarkan hidayah, mengajar syiar Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang paling baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga walaupun diberi upah atau gaji, itu bukan tujuan, tetapi yang lebih utama bagi kita adalah bagaimana kita ikut berkontribusi dalam berdakwah, mengajarkan syiar Islam. Kemudian yang kedua, dalam kondisi pandemi semacam ini, para ulama menyatakan tidak mengapa kita sholat dengan penjarangan ya, jarak 1 meter, dalam rangka menanggulangi penyebaran dan penularan wabah COVID-19. Tapi ketika kita merasa aman, merasa nyaman karena memang kondisi misalnya sholat di rumah atau dengan beberapa orang saja, maka tidak masalah. Walaupun saya lebih menyarankan bahwa al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga diri, preventif itu lebih baik dibanding kita kemudian berusaha mengobati. Ya, dalam kondisi semacam ini kita akan lebih bijak bila kita mencegah dibanding nanti ketika tertular atau menulari kemudian kita kesusahan untuk mengobatinya. Karenanya para ulama
di dunia internasional semuanya mengatakan boleh sholat berjamaah dengan standar protokol COVID ya 19, itu dengan penjarangan berjarak 1 meter bahkan 1,5 meter, itu insya Allah tidak masalah, karena dalam kaidah dikatakan la wajiba ma'al ajzi wala tahrima ma'ad darurah. Tidak ada hukum wajib di saat kita tidak mampu melakukannya, dan juga tidak ada hukum haram di saat kita terpaksa melakukannya. Tentu kondisi semacam ini, pencegahan terjadi COVID itu tidak masalah, itu menjadi alasan yang dibenarkan secara syariat untuk kita melakukan sholat berjamaah dengan mengindahkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Wallahu ta'ala. Masyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan juga pemirsa Fatwa TV. Biasa penelpon berikutnya ada yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Bersama siapa, di mana? Ini dengan Ibu Retno dari Batubara. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Gini Ustaz, saya kan ada baju-baju saya yang dulu yang tidak syar'i Ustaz. Jadi kan saya bermaksud mau saya kasih sama kemanan saya yang perempuan gitu kan. Ya. Cuman saya takut kena cipratan dosanya gitu Ustaz. Baik Ibu. Kemudian saya berniat gini Ustaz, kalau saya jual lah baju saya tadi itu yang tidak syar'i itu, apakah uangnya itu boleh saya infakkan? Apakah saya mendapatkan dosa dari karena ada orang yang memakai baju yang saya yang syar'i tadi itu Ustaz? Baik. Oke, itu aja Ustaz, terima kasih. Baik Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Retno di Sumatera Utara atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau tadi disampaikan bahwa kemarin atau sebelumnya Ibu memiliki pakaian yang tidak syar'i, tidak menutup aurat, maka kalau dikasihkan kepada keluarga, khawatir dipakai untuk keluar rumah ya, sehingga tentu berdosa. Kalau dijual pun demikian, karena dari pembelinya bisa jadi akan menggunakannya di luar rumah, yang itu juga bermasalah secara syariat. Karena itu saya lebih menyarankan untuk diberikan kepada keluarga dengan catatan memberikannya nasihat. Ini saya beri tapi untuk dipakai di rumah. Ini saya kasihkan tapi bukan untuk dipakai di luar rumah di hadapan non-mahram, karena ini tidak menutup aurat misalnya. Itu akan lebih baik dibanding dijual, karena ketika kita menjual kita tidak bisa bersyarat. Kita tidak bisa memberikan nasihat kepada pembeli. Ya, itu lebih baik. Dan masalah kalau kemudian ternyata keluarga yang diberi tersebut tidak mengindahkan nasihat kita, maka itu sepenuhnya tanggung jawab dia. Sepenuhnya tanggung jawab dia. Selama kita sudah memberikan nasihat, mendakwahinya, mengingatkannya, wallahu taala alam. Masalah jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya dari Saudara Adit di Banten. Bagaimana cara melunasi hutang KPR agar yang dibayar hanya hutang pokoknya saja, tidak termasuk bunga? Baik. Sarannya apa saja Ustaz? Insya Allah tahun ini saya ingin melunasi hutang KPR saya agar terbebas dari riba Ustaz. Baik. Saudara Adit ya. Saudara Adit. Ya, barakallahu fikum kepada Saudara Adit, wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam mekanisme pelunasan hutang perbankan, ada celah untuk bisa dimanfaatkan agar kita terbebas dari riba, yaitu kita dimungkinkan ya, ada kemungkinan untuk meminta restrukturisasi hutang ya. Dan ada orang-orang yang memiliki pengalaman dalam hal ini, carilah mereka yang memiliki pengalaman celah hukum, para konsultan hukum yang bisa Anda minta saran bagaimana caranya dan seperti apa prosedurnya agar Anda bisa terbebas dari bunga. Karena secara hukum pun ternyata ada celah hukum yang bisa kita manfaatkan untuk menghapuskan bunga, sehingga yang kita bayar hanya pokoknya saja. Ini tentu yang lebih pengalaman dalam hal ini adalah para praktisi hukum, para lawyer, para pengacara yang mereka sudah memahami hukum haramnya riba, dan mereka berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum kepada saudara-saudara kaum muslimin yang bermasalah dengan hutang riba. Dan kalau itu ternyata tidak bisa dilakukan, maka segera lunasi KPR Anda agar Anda segera terbebas dari dosa riba. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya dari Bapak Asep Saiful di
tepatnya bukan tempatnya. Saya sales agen pulsa. Tugas saya mencari pelanggan untuk menitipkan modal ke pelanggan. Apabila ada pelanggan yang tidak bisa bayar pada waktu yang sudah ditentukan, dibebankan ke saya 50%, ke perusahaan 50%. Bagaimana hukum akad ini? Apakah saya ikut berdosa? Dari Pak siapa tadi? Asep. Ya, terima kasih kepada Pak Asep, nampaknya ini Sunda nih ya. Sunda saya. Nama Asep itu nama Sunda. Ya, barakallahu fiik kepada Pak Asep, wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Asep, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau kesepakatannya semacam itu bahwa Anda harus menanggung 50% apapun yang terjadi, sengaja tidak, teledor ataupun tidak, maka ini tentu tidak fair. Karena Anda ketika betul-betul sudah mencari pelanggan yang betul-betul menurut penilaian Anda itu sudah baik, kooperatif dan potensial, namun ternyata karena suatu hal ia akhirnya gagal bayar, tidak bisa melunasi tanggungannya atau tidak bisa mengembalikan modal, maka itu sebetulnya adalah harusnya tanggung jawab pemodal, dalam hal ini perusahaan. Sehingga komitmen ini atau persyaratan ini tentu tidak sesuai dengan aturan syarat alias ada unsur kezalimannya. Hendaknya Anda tidak menerima persyaratan tersebut. Dan kedua, hendaknya Anda ketika bekerja itu betul-betul profesional, bekerja semaksimal mungkin. Anda tidak ceroboh, tidak gegabah asal menyalurkan pembiayaan atau permodalan, tapi betul-betul memverifikasi orang yang potensial dan orang-orang yang betul-betul capable untuk menjalankan usaha tersebut. Ya. Kalau Anda sudah menjalankan usaha yang semaksimal mungkin, seharusnya Anda ketika terjadi kegagalan itu tanggung jawab perusahaan. Namun saya memahami bahwa seringkali perusahaan juga sadar bahwa banyak rekanan atau karyawan yang ketika menyalurkan modal tersebut asal salurkan, tidak diverifikasi semaksimal mungkin. Dan ini yang seharusnya yang mereka itu yang harus betul-betul dimintai pertanggungjawaban. Adapun orang yang berusaha semaksimal mungkin, dia sudah menempuh kehati-hatian semaksimal yang bisa dilakukan, namun ternyata masih gagal, maka harusnya dia tidak menanggung kerugiannya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Biasa soal berikutnya ada dari hamba Allah di Jawa Barat. Ustaz mau tanya mengenai jual beli. Misal begini, Ana penjual barang, Ana ambil dari agennya. Ada yang pesan ke saya 10 botol karena Ana stoknya sisa 7 botol. Saya bilang ke pembeli saya stoknya sisa 7. Kalau mau pesan 10, saya kirim langsung dari agennya. Proses transaksinya saya transfer dulu ke agen sejumlah pesanan dengan harga saya sebagai reseller dari agen. Kemudian setelah saya transfer totalnya kepada agen, saya minta transfer dari pembeli saya sejumlah pesanan dengan harga sudah markup, harga yang sudah diakarkan antara penjual dengan pembeli ke saya. Barang itu dikirim langsung dari agen kepada pembeli saya, barang tidak sampai ke saya melainkan langsung ke pembeli. Buat penjelasan. Baik. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Praktek semacam ini, sistem keagenan ataupun reseller, itu kalau sudah ada kesepakatan antara pemilik barang, supplier, dengan reseller, maka insya Allah tidak masalah, karena berarti reseller sini menjalankan skema wakalah. Dia bertugas atau berfungsi sebagai perwakilan dari pemilik barang. Sehingga walaupun stok barang dia kurang dari yang diminta, dipesan oleh pembeli, maka dia tidak masalah karena dia bertindak mewakili pemilik barang. Apalagi kalau dinyatakan tadi dia akan membayar terlebih dahulu di muka, maka insya Allah tidak masalah seperti ini. Sehingga masalah barang tidak transit terlebih dahulu kepada reseller, tapi langsung dari pemilik barang, dari supplier langsung kepada pembeli, itu juga tidak masalah. Dan tentu masalah adanya markup harga sehingga reseller mendapatkan keuntungan juga ini insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya dari Ummu Siska di Duren Sawit, Jakarta Timur. Afwan Ustaz, berapakah kira-kira yang harus saya bayar jika saya ingin melunasi hutang ayah saya di tahun 72? Waktu itu beliau diberi modal seseorang senilai 200.000, namun usahanya bangkrut. Apakah saya bisa melunasi cukup 200.000 atau senilai tahun sekarang senilai 2 juta atau 20 juta? Saya tidak mengerti dengan hitungan ekonomi tersebut, Ustaz. Baik, Ummu Siska ya. Ummu Siska. Baik, barakallahu fiik kepada Ummu Siska atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda,
keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau skemanya adalah skema permodalan, seharusnya kalau terjadi kerugian, orang tua Anda tidak menanggung, orang tua Anda tidak berkewajiban mengembalikan modal tersebut selama kerugiannya bukan karena kesengajaan ataupun wan prestasi ataupun keteledoran dari orang tua Anda. Tetapi ketika kerugian itu adalah karena keteledoran, penyelewengan, maka orang tua Anda wajib mengganti sebesar porsi keteledoran dengan kesalahan tersebut ya. Adapun berapa yang harus dibayar saat ini karena terjadi inflasi yang sudah sangat besar, maka ini difatwakan oleh para ulama, ini solusinya adalah dengan as-sulh. Anda menempuh jalur damai kekeluargaan, berapakah nilai yang seharusnya dikembalikan untuk mengganti penyusutan nilai ya, karena tentu uang tahun sekian itu berbeda dengan uang hari ini, nilainya jauh sangat berbeda. Karena itu tempuhlah solusi kekeluargaan, kira-kira berapa wajarnya kalau harus diganti hari ini. Itu ketika kerugian ataupun kebangkrutan itu terjadi atas kesengajaan ataupun kesalahan orang tua Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya dari hamba Allah di Jawa, di Kalimantan Tengah. Ustaz, saya melakukan kerjasama dengan bank syariah yang disebut bagi hasil atau deposit. Hasil yang didapat dibagi sama setiap bulan dengan bank tersebut. Apakah hasil saya dapatkan halal atau haram, Ustaz? Baik. Ya, dari hamba Allah ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertanyaan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia mendapatkan modal dari perbankan syariah untuk membiayai unit usaha yang dia kelola. Maka kalau ini yang terjadi, maka sesuai dengan kesepakatan berapakah keuntungan yang akan Anda bagi kepada perbankan tersebut, maka berikan sesuai dengan kesepakatan. Ini kemungkinan pertama, sehingga Anda mendapatkan modal, kemudian Anda bekerja dan berdagang, kemudian mendapatkan keuntungan, maka berilah sesuai dengan persentase yang disepakati. Tetapi kalau yang terjadi adalah Anda menabungkan sejumlah uang di lembaga keuangan tersebut yang bernama perbankan syariah, dan ternyata dana tersebut diputar dan mendapatkan keuntungan, maka sebatas saya ketahui skema yang terjadi di perbankan saat ini belum seutuhnya sesuai dengan konsep syariah bagi hasil ataupun musyarakah. Karena saya lebih menyarankan agar Anda tidak mengambil keuntungan tersebut demi menjaga keutuhan agama Anda, hindari profit tersebut, karena skema yang terjadi lebih mirip pada skema hutang piutang seperti yang masih ada di perbankan konvensional, karena dari sisi Anda sebagai nasabah aman 100% dari kemungkinan terjadi kerugian. Padahal dalam kaidah bagi hasil ataupun musyarakah, investor atau pemodal itu harus siap menanggung kerugian bila terjadi. Dan kemudian pembagian keuntungan itu betul-betul berdasarkan keuntungan real, bukan berdasarkan asumsi. Padahal di prakteknya sejak bulan pertama kita menabungkan uang, menyetorkan uang di perbankan, maka bulan tersebut segera kita mendapatkan keuntungan walaupun pada faktanya dana kita belum disalurkan. Tentu ini tidak sesuai dengan ketentuan mudharabah ataupun musyarakah dalam Islam. Makanya saya sarankan profit yang Anda dapatkan dari rekening Anda tersebut Anda salurkan kepada kaum faqara masakin dalam rangka berlepas diri dari harta haram. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan sepertinya pertanyaan terakhir, karena Masya Allah, kita tidak terasa 1 jam kita lalu ya. Alhamdulillah, dan semoga bermanfaat saja. Amin. Karena waktu maghrib sekarang dah cepat saja. Masya Allah, betul. Jazakallah khairan atas waktunya, atas ilmunya, semoga bermanfaat dan amin. Semoga bisa bantum kadzalik. Azabakumullah. Allahumma amin. Baik. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah tanpa terasa 1 jam sudah bersama guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat, dan terus ikuti acara live interaktif untuk jadwal sebagaimana sebelum Ramadan, Senin sampai Jumat, bersama guru-guru kita, Ustadz Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan mohon maaf kepada pemirsa yang belum kita jawab pertanyaan, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga kepada radio yang telah merilis acara kita ini, semoga acara yang kita sajikan ini bermanfaat. Ini apa kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua.
Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.